Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Romulus Manungga, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang anatomi fisiologi sistem persarafan. Kita masuk dalam pengertian sistem persarafan. Sistem persarafan merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak, dan sumsum tulang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh oleh efektor. Sistem saraf mempunyai fungsi sistem saraf yang pertama yaitu input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dari sumsum tulang. Kedua, integrasi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali ke respon dihasilkan. Dan yang ketiga, output motoris, yaitu mengantarkan impuls ke efektor baik sel organ terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat, lokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kita masuk dalam sistem saraf tepi. Terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Kita masuk dalam neuron, kita bisa lihat di gambar struktur neuron. Yang pertama ada dendrit, kita bisa lihat di gambar. Dendrit yaitu menerima sinyal ke reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Dan yang kedua ada badan sel, terdiri dari nukleus dan organel sel. Dan yang ketiga ada akson, mengantar impuls ke sel-sel neuron lainnya. Ada tipe-tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron motorik, ada neuron sensorik, dan yang terakhir neuron intermediate. Kita masuk dalam fungsi neuron motorik, kita bisa lihat di gambar, ada gambar. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Dan kita masuk dalam fungsi neuron sensorik. Kita bisa lihat gambar. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem pusat. Dan yang terakhir, fungsi neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls
saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Ada juga tipe-tipe neuron berdasarkan bentuknya. Kita bisa lihat di gambar. Yang pertama ada bipolar, ada kedua multipolar, ketiga unipolar, dan yang terakhir anaksonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit, dan multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Ketiga ada unipolar, memiliki satu akson yang bercabang, dan yang terakhir ada anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel mengantar impuls. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantar kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar potensial aksi. Dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Kita bisa lihat di gambar. Di sini sudah tersedia gambar. Saluran Na+ terbuka, ion Na+ banyak bergerak masuk ke dalam akson, bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson bagian dalam, akson menjadi negatif kembali. Jadi itulah menjadi penjelasan tentang sistem persarafan. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.